Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kitan, halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Dr. April Feldi di channel After Kitan Education. Baik teman-teman, alhamdulillah ini kebetulan saya lagi mudik ya. Jadi kebetulan kampung saya di Bengkulu. Jadi ini kesempatan saya untuk melakukan podcast tour pertama ya di Kota Bengkulu. Nah ini kita akan mewawancarai narasumber ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya, itu Dr. Forson ya. Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di Azazi. Nah ini teman-teman ya. Oke, jadi saya lagi menunggu ya karena Dr. Forson lagi ada pasien. Jadi kita tunggu dulu lah sekitar 20 menit ya. Nanti setelah beliau selesai menyunat, insya Allah nanti kita akan wawancarai. Oke. Nanti kita akan sidak langsung bagaimana seorang Dr. Forson mengembangkan rumah sunatnya sampai menjadi sukses sampai saat sekarang. Oke teman-teman, nanti teman-teman akan saya lihat juga bagaimana dalam interior ya ataupun ruang kitannya dari rumah sunat Azazi. Nanti kita akan cek. Oke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kitan, bertemu lagi bersama saya Dr. April Feldi di channel After Kitan Education. Baik teman-teman, mungkin sudah lihat backdropnya ini di mana ya. Alhamdulillah ya teman-teman, saya sudah ada di Bengkulu ya, sesuai jadwal kita kemarin. Kita akan melakukan podcast tour keliling kota, di mana kita akan mewawancarai langsung narasumber ya, yang tentunya yang sudah sukses mengembangkan rumah sunat. Nah, sekarang kita sambut saja di sini sang tuan rumah, Dr. Forson dan Bang Vero. Apa kabar dokter? Sehat. Assalamualaikum. Sapa dulu penontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Sehat. Ini teman-teman, ini abang saya ya. Jadi saya kalau panggil dok nanti dia grogi. Ya. Jadi saya panggil abang saja. Bang, gimana bang kabarnya bang? Sehat, alhamdulillah. Nah, Bang Vero? Alhamdulillah. Nah ini informasi teman-teman. Tadi saya sempat nunggunya ya 30 menit ya. Karena pasiennya rame banget teman-teman ya. Jadi kita harus sabar untuk mewawancarai Bang Forson ini. Oke Bang, hari ini ada berapa pasien Bang? Hari ini cuma satu baru. Cuma satu, alhamdulillah ya. Bang Vero nanti bantu jawab ya. Boleh, Bang, boleh. Nah, ini duet kolaborasi maut ya teman-teman ya. Saksi bisu. Saksi bisu. Tapi sekarang nggak bisu, dia udah bisa ngomong. Oke. Dibantu sama dia. Bang izin Bang. Nah ini Boleh. nanti sudah ada beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman, dari adik-adik kita yang baru lulus Bang, yang baru mau memulai sunat. Nah nanti mungkin bisa jadi motivasi seperti apa Bang mengembangkan rumah sunat. Oke Bang, pertanyaan pertama, sudah berapa lama Bang menggeluti dunia sirkumsisi? Kalau mulai sunat sebetulnya udah lama ya, sekitar dari tahun 2011. Nah, 2011 udah berapa tahun? Cuman fokus betul-betul mengembangkan dunia sunat ini dari 2018. 2018. Tapi kalau mulai sunat laser itu masih di klinik-klinik itu dari 2011 sudah ya Bang. Tapi udah mulai meniti karir step by stepnya sekitar 2017 2018 sudah fokus ke sunat 2018. ya, sunat modernnya udah di situ udah mulai. Berarti sekitar yang difokuskannya sekitar ya 6 tahun 6 tahun ya. 6 tahun. Oh. Nah apa Bang motivasinya kok mau serius nih? Apakah ada sesuatu nih di sirkumsisi sehingga Abang bela-belain buat serius di dunia sirkumsisi Bang? Jadi gini ya, ini opsi pribadi ya. Kebetulan menggeluti di 2017-2018 itu kalau nggak salah umur saya udah di angka 36. 36, oke. 36, 37. Nah kebetulan itu fase-fase umur sudah lampu kuning. Mau sekolah apa enggak? Ya benar-benar. Nah itu poin pertama. Poin kedua, sunat ini kan sebetulnya sama kayak kalau kita diliterasikan seperti dokter konsulen bedah. Jadi betul-betul ada fashionnya. Ya. Nah kalau udah ada fashion itu biasanya udah seneng. Nah itu poin kedua. Nah poin ketiga, seorang dokter umum kalau ingin dalam keuangannya itu bisa stabil, bisa lebih mandiri sedikit dibanding teman-teman yang lain, kita harus punya keahlian. Ya. Nah kebetulan keahlian ini sangat dicintai. Nah makanya saya terjun ke dunia sunat. Dan alhamdulillah pada awalnya sih masih meragukan sebetulnya. Karena kenapa?
Karena pikiran saya waktu itu kalau sunat ini pas musim libur kan. Ya. Kalau nggak musim libur nggak ada duitnya. Iya, betul. Ternyata jalan demi jalan ketemu teman-teman di Asosiasi Dokter Hitan Indonesia waktu itu ya, kebetulan saya ketemu dengan Dokter Darsono. Saya lihat ke rumah Sunat Ar-Rahman dan teman-teman yang lain. Setelah nggak libur kok tetap rame ya. Nah, jadi ternyata kalau sudah libur itu ada fase yang dikejar marketnya. Contoh bayi, anak balita, dewasa, dan perbaikan. Nah, 3-4 market ini sebetulnya tidak terpacu kepada dunia anak sekolah. Iya. Jadi itu yang mereka kejar. Dari situlah saya punya motivasi bagaimana market ini bisa saya dapat setelah nggak musim libur. Nah, dijalanin 1 tahun, 2 tahun, ternyata duitnya menjanjikan. Masya Allah. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu sudah tetap bertahan. Itu sih sebenarnya motivasinya di situ. Ya. Ini kebetulan abang PNS juga bang ya? Saya PNS juga. Nah ini teman-teman, informasi tambahannya, kemarin saya pernah wawancara Dr. Darsono juga yang juga seorang PNS, dan ternyata Dr. Porson pun juga seorang PNS. Betul. Bagaimana bang membagi waktunya? Alhamdulillah kalau membagi waktu nggak ada yang spesial ya. Ya. Kebetulan saya dapat di PNS di kabupaten. Kabupaten Kalau di Bengkulu namanya Bengkulu Tengah. Nah, Kabupaten Bengkulu Tengah ini dibilang kabupaten yang paling baru, dan juga mungkin jadwalnya tidak sepadat seperti di kota dengan kabupaten lain. Jadi bisa bagi waktu lah insya Allah. Nah, alhamdulillah saya punya ini salah satu teman staff dibilang, Masya Allah. beliau inilah yang menggantikan saya selama sewaktu-waktu saya nggak ada di tempat. Ya. Tuh, untuk lebih ringkasnya begitulah. Oke teman-teman, sekarang kita ke asistennya Bang Porson. Ada Bang Vero. Bang, sapa dulu Bang. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini teman-teman, Bang Vero ini merupakan salah satu saksi hidup ya Bang ya, Betul. yang menemani Bang Porson mulai dari nol ya Bang ya, mulai dari rumah ke rumah. Nah itu teman-teman penasaran kan gimana caranya Bang Vero sama Bang Porson bisa ke rumah hampir di angka 1.200 terakhir? Terakhir lebih 1.600-an kayaknya, 1.600-an. tapi di dalam jangka waktu itu sekitar setahun apa 2 tahun ya, sekitar itu. Iya. Nah itu nanti akan kita kulik sedikit. Oke, ke Bang Vero dulu. Boleh. Bang, apa Bang motivasinya sampai mau ngikut Bang Porson nih sampai 6 tahun seperti biasanya nyari asisten itu sulit ya Bang ya? Sangat sulit sekali teman-teman, kita harus mencari asisten yang betul-betul loyal sama kita gitu kan. Nah ini gimana Bang motivasinya? Awal kenal Bang Porson ini coba cerita dulu Bang, gimana Bang? Jangan bilang kena pelet ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya berawal dari niat untuk membantu. Niatnya membantu ya Bang, insya Allah. Karena waktu itu senang sekali kalau kita bisa membantu orang-orang, apalagi dalam dunia sunat, Iya. dunia medis sesuai dengan profesi ya. Yang kedua, satu Frekuensi. Satu lah. fashion, satu hobi lah ya. Satu hobi, terus satu akidah lah. Masya Allah. Ya, Karena sama-sama senang bersedekah, Masya senang Allah. membantu juga. Oh pantas ramai. Makanya itu berawal dari itu. Kalau kita terkadang bukan karena satu akidah, satu frekuensi tadi, Iya. mungkin banyak terjadi kalau kolaborasi itu biasanya sudah berjalan 1 tahun, Seperti sudah Ya pasti. iya. Jadi seperti itu. Ya, karena 6 tahun itu bukan waktu yang Iya. pendek gitu kan. Kalau ibaratnya nikah, hamil istri punya anak, anaknya udah sekolah gitu kan. tapi nggak cerai-cerai dia ya. Jadi dalam hiruk pikuk perjalanan itu pasti ada, tapi karena diawali dengan karena Niat. akidah, Niat. sama-sama ingin membantu tadi, insya Allah Ya. terhindar semua yang namanya hiruk pikuk itu terjalan. Ini lagi Bang, pertanyaan lagi Bang. Apa Bang, hal lucu, hal konyol Wah banyak, kalau lucu banyak. yang pernah Abang misalnya Dia dulu deh, Sama nanti saya bantu. Kalau lucu banyak, itulah namanya hiruk apa Bang, pikuk boleh dia. cerita sedikit Bang? Ya kan? Terkadang kalau waktu ini ya ada pasien banyak sekali yang lucu. Kadang-kadang oh yang ini ya berawal mungkin nggak seidah, tapi karena Iya. dijalani sama-sama karena ini sama-sama paham, jadi oh iya ini ya seperti itu. Ada masalah pemasangan ininya tabusnya. Ya,
masih adaptasi berarti Bang. Adaptasi. Terus pernah tinggalan tas, Ketinggalan tas pernah di rumah pasien, tinggal tas, tinggal helm, Banyak. udah jalan sekilo baru ingat, banyak loh. putar balik. Ya, Oh, ringan badannya ya. nggak mungkin dimarahin kan, kalau dimarahin tambah amburadul, makanya balik lagi. Itu salah satu yang Oke, gitu. Bang Vero, selama 6 tahun ini pernah marah nggak Bang Porson? Marah sampai wah gitu nggak? Kalau Galak nggak kalau lagi tindakan nggak? kalau yang namanya manusiawi pasti ada. Pasti ada. Tapi Ya? karena di hati tadi sudah menjadikan dia itu sebagai saudara sendiri, bahkan seperti saudara kandung. Jadi insya Allah, Nggak ada. Ya? kalaupun marah itu, Jadi lucu. jadi Lu aja lucu. Luar biasa. Oke Bang, nah ini pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan yang akan saya tanyakan ke semua narasumber. Bang, pernah gagal nggak? Gagal apa nih? Gagal nyunat. Oh, kirain gagal nikah. Kalau kasus gagal yang saya tahu ada. Ada, Tapi gagal bukan berarti dia kulup lagi. ya, Kalau kulup lagi insya Allah belum ya. belum. Tapi itu yang saya tahu. Kalau yang saya tidak tahu mungkin banyak. Tapi alhamdulillah yang merespon ke kita untuk yang kasus kulup itu belum pernah. Tapi Iya. kalau yang misalnya sudah disunat tapi kurang estetik, Iya. berlebih 1 mili, berlebih 2 mili ada. Dan itulah mungkin salah satu pembelajaran buat kita ya, apapun yang terjadi, kalau ada yang lapor ke kita ya kita harus selesaikan. Ya. Ibu, kita kasih masukan. Nah, ini sebetulnya dalam kasus konteks yang tidak ada masalah untuk nanti proses ke depan, tapi kalau dari sisi rapi mungkin angkanya masih di bawah 70. Ibu mau saya benerin boleh, tidak dibenerin juga nggak apa-apa. Banyak yang seperti itu ada. Ya, berarti ada ya Bang ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi memang setiap praktisi itu berproses. Nah, jadi nggak langsung expert ya Bang ya, nggak langsung hasilnya estetik ya. Jadi pasti ada prosesnya. Oke, pertanyaan yang berikutnya Bang. Nah, ini kemarin titipan siapa ya? Ini ada titipan teman kita dari Tangerang Bang. Metode modern apa yang pertama kali Abang pakai? Kalau metode modern, nah kasus modern ini apa yang masuk dalam kategori jahit atau gimana nih? Yang alat yang ada device, alat device. pakai alat modern gitu kan. Kalau device pertama itu alis klem sama mahdian klem. Alis klem sama Madian klem. Ya, Tahun berapa Bang? alis klem itu 2018. 2018 sudah pakai alis klem. Ya, 2018 2019 antara itu sih. Kalau counter estetik sebelumnya berarti Sebelumnya, oke. tahapannya tuh counter estetik dulu, alis klem mahdian klem, baru balik ke combo sealer dengan stapler waktu itu ya. Terus untuk Bang Vero lagi Bang. Nah, ini kita flashback perjalanan dari rumah ke rumah ya Bang ya. Boleh. Nah, dari pengalaman Bang Vero untuk kunjungan ke rumah itu pernah nggak dapat hal-hal yang tidak mengenakan dari keluarga pasien? Boleh sharing Bang, cerita gitu. Karena kan biasanya yang berhadapan langsung awal nih Bang Vero dulu biasanya. Yang bukain pintu. Itu ini buat sharing aja teman-teman ya, karena memang 1.300 kali ke rumah itu bukan hal yang mudah gitu kan. Vero Pasti dulu harus deh. mentalnya yang oke dulu. Vero dulu yang Silakan, jawab, Bang. nanti saya bantu jawab kalau yang ini banyak. sebenarnya kalau untuk yang kunjungan ke rumah itu pasti ada ya, dari keluhan dari keluarga. Karena begini, waktu ada kan ke rumah, setiap rumah sehari itu kan kadang-kadang 10 bahkan rumah. lebih, ya, rumah. Jadi bagi waktu itu Iya betul. kadang-kadang ada yang banyak dramanya yang pertama ini janjinya 1 jam, Oh, jadi banyak drama. Setelah itu kan kadang-kadang sampai Jadi molor ya? Telat. Kadang-kadang bisa jadi sampai 1,5 jam, bahkan pernah 2 jam. oke. Itu yang pertama. Jadi mengeluh. Yang untuk kunjungan yang keduanya ada keluhan, kok bisa molor waktunya. Gara-gara ada ini, waktu yang ada drama-drama itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sudah kami datang ke sana, tiba-tiba kata orang tuanya kan nggak tegaan. Pas kita datang baru sampai pagar rumah itu sudah teriak anaknya, belum diapa-apain. Jadi pas nyampe situ, ya udah Om katanya, biar kami ini aja, kami lepas sendiri. Tapi tolong dilihatin katanya. Padahal kan ada juga yang mau dikunjungi lagi. Iya betul. Sudah kita tunggu. Setelah itu, ya kayaknya
pas abang pulang aja biar kami ngelepasnya, kayaknya dia masih takut. Iya, iya. Udah pulang ke rumah, telepon lagi, nggak berani kayak ngelepasnya katanya. Itu Berarti lepas sempat korban. pernah nggak jadi ya? Nggak jadi didatangi lagi bisa. Oh bisa, Tapi karena memang takut. Manggil aja. ini juga sama dokter Pulson juga. Oh, Baru-baru. gitu. Ya. Paling itu bang ya, karena memang apa sih, manajemen waktu dulu belum Ya. belum ini ya bang. Nah, beriring waktu nanti kita jelasin lah ngatasin hal itu ada nanti. Heeh. Nah, di tahun depannya alhamdulillah sudah tercover. Nanti dijelasin. Nah ini bang, untuk Azazi sendiri, kapan bang mulai launchingnya ini? Kapan grand openingnya udah berapa tahun? Kalau Azazi ini belum genap 1 tahun, Belum genap 1 tahun teman-teman ya. tapi alhamdulillah pasiennya udah 1000-an. Ya, alhamdulillah. Nah ini bang, kita bahas yang ke rumah ya bang ya. Iya boleh. Nah itu kan memang kalau lagi musim sunat bang ya. Kalau lagi musim sunat sehari biasanya abang bisa ngunjungin rumah ke rumah itu berapa anak? Pernah Kalau lagi 16. 16. Oke. Tapi berangkat jam 7, pulang jam 11. Pernah jam malam, 12 malam. Luar biasa teman-teman. Jam 12 malam. Berarti start jam 7. Start jam 7. Oke. Pernah jam 3 kan. Jam 3 pernah pulang Jam makan. 3 juga pernah bang? Nah, Masya Allah. Dan Nah terus cara abang membagi jadwalnya itu kan ya kita mungkin berbicara provinsi Bengkulu bang ya. Iya. Kota Bengkulu Kota. dulu deh, Kota Bengkulu. Tentu abang pilih yang urutan rumah terdekat atau acak. jadi gini ya, buat teman-teman ini nasihat buat saya. Kalau masih teman-teman ada yang masih home care, kalau pasiennya udah di angka 5 lebih, jadi biasanya saya buat strategi. Jadi 1 hari sebelum itu kan sudah full tuh, misalnya ada 12. Jadi saya lihat dulu 12 yang mana paling dekat rumah saya. Oh itu. Jadi setiap orang yang nelpon itu, Bu, untuk jamnya nanti saya akan kabari 1 hari sebelumnya. Oke. Kenapa dok? Saya akan buat jalur mapping saya jalan dari mana dulu. Karena Betul. nggak Dicatat ya teman-teman ya, boleh dikeluarin catatan. ya 1 hari sebelum. Makanya setiap yang nelpon, yang booking itu kasih tahu, Bu, saya dapat jadwal jam berapa dok? Tunggu dulu, nanti 1 hari sebelum. Kok gitu? Karena saya mau lihat dulu ada berapa yang daftar hari nanti dan siapa saja yang dekat rumah saya, nanti baru saya muter. Jangan sampai nanti saya misalnya dari rumah si A ke si B balik lagi ke si A, kan terlalu jauh. Oh iya dok, jadi orang tua bisa ngerti dengan edukasi gitu. Itu poin pertama. Poin kedua, biasanya sekitar jam 6 sore sebelum besoknya itu saya udah lihat ini jarak dari kecamatan ini ke ini yang mana paling dekat. Nah nanti kalau udah terbikin, nanti jam 8 malam baru kita kabari ke semua pasien hari itu untuk besoknya. Ini yang jam sekian, jam sekian. Nah kemudian sudah tercover tuh. Jadi kita buat untuk 1 jadwal itu dari jam 7 itu saya sampai setengah 9. Kenapa? Saya kasih jarak, saya ngerjakan itu sekitar 45 menit. 45 menit. Nah, 15 menitnya jalan menuju ke sana. Ya. 15 menit lagi itu kita untuk persiapan buka ini dan KIE edukasi. Nah, 15 menit lagi itu waktu yang dipergunakan lain-lain. Kadang-kadang kita udah Google Map. Pernah saya kan Google Map tok. Pas saya sampai sana ternyata Google Map-nya hang. Muter lagi saya pernah. Nah, ternyata pas ada juga salah pas Google Map itu. Bu, ini saya sudah di lokasi. Ternyata salah. Di mana? Oh iya dok, saya ngirim lokasi waktu di rumah adik saya kan ya. Itu pernah. Jadi molor. Nah, itu di situ. Nah, makanya jadi kalau kita strategi 1 hari sebelum itu saya udah lihat. Misalnya ada 12. Yang nomor 1 itu jam 7 pagi itu rumah yang paling dekat rumah saya. Jam kedua setengah 9 itu yang dekat rumah si A. Nah dari setengah 9 ke setengah 9 ke jam 10. Sejam setengah kan jam 10. Jam 10 yang rumah dekat si A tadi yang rumah B. Jadi dia waktu kita jalan itu sudah ada mapping yang bagus. Jadi jangan sampai bolak-balik. Betul. Tuh. Berarti itu memang penting banget itu bang ya. Penting Jadi manajemen diurut waktu ya. Mulai dari jarak yang terdekat. Jarak dari terdekat. rumah abang. Oh. Nah itu terus untuk ya sama tadi kan ke Bang Pero. Kalau untuk Bang Porsonnya selama menangani dari rumah ke rumah pernah nggak mbak miss dalam manajemen waktu tadi? Pernah? Contohnya kita menyangka, oh ya anaknya anteng nih kayaknya. Oh mungkin 15 menit selesai gitu kan. Gimana bang? Saya sampai ke rumah orang si B misalnya ya, di jam ketiga, saya lihat jam. Oh ternyata bukan sejam setengah lagi, ternyata udah 45 menit jalan. Saya langsung telepon, Bu, maaf, ini agak telat karena kami kebetulan bla 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 bla. Langsung di WA waktu itu. Semua yang sisa di WA-in, pasti terlambat.
Jadi jangan sampai belum ngasih kabar. Ya, jadi tetap diinfokan ya Bang. Infokan. Nah, itu waktu kita beriring baru 1 sampai 2 tahun. Setelah tahun ketiga saya punya asisten satu lagi. Ya. Jadi satu asisten itu dia yang nyiapin, dia yang megang HP, dia yang ngabari ke saya sambil kerjain. Berarti dulu 2 berarti Bang asisten. Ya pas Tahun ketiga berarti. sebelum berdiri Azazi, tahun-tahun terakhir sudah dekat berdirinya Azazi, saya ada satu asisten lagi. Ya, karena kan pasti kunjungan dari rumah ke rumah itu makin banyak ya Bang. Makin banyak. Ah. Itu setelah di angka 10 ke atas terus. Kalau masih 10 ke bawah cukup selesai sama Ferodi. Itu goncengan Bang berdua? Iya, Atau satu motor? boncengan. Goncengan. Selama 6 tahun goncengan. Iya. Masya Allah. Oke, terus juga Bang, pengalaman apa yang paling tidak mengenakan dari pihak keluarga mungkin? Ya wajar lah namanya orang tua, mungkin ada orang tuanya panik atau sampai sempat pernah ditolak nggak Bang kira-kira? Pas disunat tiba-tiba orang tuanya panik, lihat anaknya nangis, udah nggak jadi. Saya seumur-umur baru pertama. Waktu itu pas sudah dibius, bapaknya langsung ngangkat. Udah dong, tunda aja. Baru pertama kali itulah. Dan kita nggak bisa paksa. Oh, gitu. Padahal edukasi udah kuat pas. Bang, ya. Ya, tetap ya namanya orang tua sayang ke anak itu kan tingkat ekspresi yang ditampilkan beda-beda. Ya. Ada yang tidak tega, ada yang tega, ada yang bisa dikasih tahu edukasinya, ada yang belum. Itu satu kali itulah. Sisanya udah selesai semua. Yang penting orang tuanya setuju. Selama menjalani dari rumah ke rumah Bang pada saat musim sunat, pernah sampai ngedrop nggak Bang? Sampai sakit atau sampai kan perjalanan luar biasa tuh kan, pakai jaket mungkin naik motor Bang kadang. Lebih sering naik motor apa naik mobil Bang? Naik motor. Kalau naik mobil nggak kekejar. Nggak kekejar ya? Ya. Tuh naik motor loh teman-teman. Hujan-hujan pernah kita. Ada fotonya sampai sekarang. Hujan-hujanan. Kita kebetulan siap mantel. Dan pernah satu hari itu kalau nggak salah saya pasien ada 8 ya Roh. 847. Dan itu hujan lebat dari subuh. Akhirnya kita bismillah, pakai baju jas hujan. Bu, agak telat ya, nggak apa-apa dok, tunggu hujan berhenti. Saya sampai di rumah. Loh dok, kok sudah nyampe duluan katanya? Ya bu, nggak apa-apa, saya kan anak motor. Oh iya ya. Jadi mungkin disitulah salah satu chemistry ke orang tua. Sampai segitunya dianggap orang tua. Oh ya, mungkin kita udah niatkan pertama memang pekerjaan, yang dua niatkan karena Allah, yang ketiga untuk keluarga. Masya Allah, luar biasa. Nah memang teman-teman ya, ini salah satu sebenarnya sih kalau mau dibuat rekor muri ya teman-teman, mungkin Dr. Forson satu-satunya dokter di Indonesia yang home care dengan jumlah kunjungan paling banyak. Nah itu sebenarnya sih bisa diurus Bang sebenarnya Bang. Nggak usah biarin kenangan sendiri. Ya siapa tahu kan buat motivasi teman-teman yang baru berjuang kan, jadi nggak harus langsung punya tempat ya Bang ya. Nah seorang Dr. Forson aja itu memang dari rumah ke rumah gitu. Nah ceritanya Bang kan udah dari rumah ke rumah ya kan, banyaklah pengalaman segala macam ya kan. Nah, sampai berdirinya Abang berada di titik jenuh kah ataukah memang sudah terplanning ingin membangun rumah sunat Azazi ini? Oke, tadi lupa ada yang satu yang belum dijawab. Ya apa? Yang mana tadi ya? Sampai ditolak pasien dari pernah ya? Oh ya, itu yang pengalaman nggak mengenakan tadi. Ya sudah. Oke, Itu. lanjut pertanyaan selanjutnya deh. Itu tadi Bang, jawab yang ini dulu kan Abang kan dari rumah. Enggak, tadi ada yang pernah sampai sakit nggak? Ya itu Bang. Satu belum jawab. Saya jawab ya. Alhamdulillah selama 6 tahun, selama pas musim libur, Allah terus kasih kesehatan ke saya. Tapi pernah di fase terakhir waktu zaman COVID ya. Pernah, alhamdulillah sakitnya setelah udah musim libur. Setelah habis musim sunat. Ya, alhamdulillah mungkin diberi kesehatan sama Allah salah satunya. Karena memang salah satu fadilahnya Bang ya datang rumah ke rumah yaitu tadi kerja sambil ibadah tadi ya Bang. Ya, benar. Paling utama ya. Kapan Bang berada di titik jenuh? Pasti ada kan Abang, nggak mungkin tuh kuat ke rumah setahun 2 tahun. Pernah nggak terpikir di titik jenuh Abang, udah deh bangun rumah sunat aja? Amin. Sebetulnya kalau titik jenuh ada, tapi nggak besar sih. Nah, ini sebetulnya bukan karena faktor jenuh ya, karena kebetulan waktu itu saya sama Pero, saya lupa di tahun berapa. Saya bilang, saya manggil kalau bahasa Bengkulu C.
kita nggak mungkin kayak gini terus. Itu poin pertama. 2001 akhir. Ya, istri udah mulai ngomel, istrinya Pero udah ngomel, balik malam terus kan. Padahal dibilang kamu udah punya kemampuan segala macam. Tapi kita udah niatkan, saya pengen bangun Azazi ini udah wah, baru saya akan duduk di sini, saya bilang. Nah, mungkin pas waktu itu fase di tahun 2021 akhir, atau 2020 ya? 2021 ya. 2021. Sudah 2021 memang sudah diniatkan. Kebetulan juga pasien waktu itu yang kalau sudah booking udah di angka 15. Waktu itu tahun 2021 saya udah di angka lumayan banyak ya. Dan itu banyak segitu itu udah ditolak-tolak karena Banyak ditolak-tolak. yang daftar 15, yang nelpon 40. Kan udah nggak sinkron kan. Ya Allah. Akhirnya ya mungkin ya saya anggap waktu itu mungkin bukan rezeki kita dulu kan waktu itu, tapi Iya. tetap jadi motivasi bahwa sebetulnya kita nggak bisa lagi dalam ruang lingkup seperti ini terus. Dan sebetulnya gedung Azazi ini sudah lama, Oh, sudah lama. tapi saya mau bikin wah waktu itu. Ya. Makanya saya banyak ambil pelajaran waktu di rumah ke rumah bagaimana dengan waktu 1,5 jam itu bisa selesai. Ya, itu pengalaman sangat Edukasi baik, perjalanan bagus, ngerjakan dalam waktu 45 terapi, komplain minimal, kemudian orang tua puas. Kebetulan waktu itu yang jadi yang jadi kompetitor saya ya di rumah sunat lain itu banyak banget. Ya. Ada yang pakai hadiah, ada yang pakai ini. Kita cuma ngandalin hasilnya rapi, Ya. edukasinya baik. Alhamdulillah bisa bertahan di kompetitor itu sampai saat ini. Memang itu tadi ya teman-teman, kalau sebut nama Dr. Porson aja di bandara misalnya di terminal itu insya Allah orang kenal teman-teman, jadi hampir rata-rata. Tapi bukan yang ngutang parkir. Jadi memang untuk area, bukan saya bilang kota Bengkulu ya, mungkin seprovinsi, karena pasiennya Bang Porson ini teman-teman banyak datang dari kabupaten-kabupaten juga. Kabupaten ada, tokoh masyarakat ada. Ya, insya Allah. Teman-teman bisa lihat tuh di Instagramnya Azazi itu, Ya. lihat tuh dari anak Kapolres, anak Kapolres, petinggi Polda. di Polda, kemudian anak wakil wali kota, anak bupati. Itu sengaja saya tulis sebetulnya. Ini bocoran buat teman-teman, kalau nyunat anak tokoh masyarakat tulis saja. Terima Ya. kasih Bapak ini. Itu sebetulnya untuk daya tarik juga sih Ya, betul, sebetulnya. Bang, betul. Ada dari spesialis-spesialis. Dokter spesialis juga banyak di sini konsulen. Rujukannya ke sini. Iya pasti ya, karena memang kebetulan juga Bang Porson ini head trainernya dari After Kita Private Course ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya, saya dan Bang Porson juga udah mengembangkan 2021 ya Bang ya, kita mulai ya. 2021. Dan juga memang fansnya Bang Porson ini sangat luar biasa, dedikasinya juga sangat luar biasa dalam mengembangkan trik-trik dulu kotor estetik ya Bang ya. Ya. Kotor estetik, sunat gemuk ya. Nah, salah satunya dari tangan beliau juga ya berkembangnya trik-trik seperti itu. Oke Bang, kita lanjut lagi Bang. Boleh. Tadi kita bahas Azazi ya Bang ya. Nah, kalau rumah ke rumah kan paling maksimal nerima berapa Bang kemarin? 10, 16. 15 maksimal. 15 tuh udah pokoknya udah nggak senyum aja pulang. Nggak kebayang lah Bang. Nah, kalau di Azazi Bang pas musim sunat berapa Bang nerimanya? Pasti lebih dong kalau rumah ke rumah aja. Nah, waktu Sehari itu per nerima berapa Bang? Paling banyak 26 ya. 26. 26 pernah. Open dua Dua. ruangan ya. Dulu pertama buka 1. Akhirnya peminat banyak buka 2, tapi buka 2 dulu belum teknosilar yang di atas belum. Ini sudah ada. Insya Allah nanti di tahun depan ya, insya Allah kita mohon doanya saja kita buka rencana 3 sampai 4 ruangan. 3 sampai 4 ruangan. Ada kantor juga ya, gitu. Dan juga saya lihat juga di Bengkulu yang paling mewah lah dikatakan ya Azazi ya, karena mungkin memang Abang betul-betul mempersiapkan konsepnya dengan matang. Ya. Nah, berapa lama Bang mempersiapkan konsepnya ini? Dari mulai cari apa sih namanya ini? Logo atau apa Kalau gitu. konsep nggak spesial, sebetulnya saya ngambilnya dari After Kita waktu itu. Dari teman-teman yang lain juga, karena yang kita jual sebetulnya ini cuma untuk value aja Iya, yang betul, kita jual setuju, tetap pertama branding, yang kedua juga kita udah yang kita tonjolin pertama adalah KIE, edukasi dan hasil itu aja. Hasil itu Bang Ya, ya paling. kalau value kayak maskot, kemudian mainan, kemudian goodie bag itu hanya untuk pelengkap. Lengkap saja Bang. Ya, alhamdulillah sampai saat ini tetap bertahan di
di 3 besar di Bengkulu lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nih, bagaimana pandangan Abang sama Bang Vero juga tentang perkembangan sirkumsisi di Indonesia? Vero dulu mau jawab, silakan. Nih, coba Bang Vero, coba Bang, gimana Bang? Abang kan mungkin sebagai perawat ya, sebenarnya sih dulu itu jarang dokter nyunat, jarang banget ya. Iya. Nah, jadi mungkin di era-era 80-an dulu pun banyak perawat. Nah, kalau dari sudut pandang Abang sebagai seorang perawat, gimana Bang perkembangannya sampai saat ini? Yang pertama kalau untuk perkembangan ini lebih efektif yang pertama. Kalau dulu kan mana yang berdarah pasti habis dipotong berdarah itu lagi. psikologi orang tuanya juga sangat berpengaruh. Pasti. Sehingga orang tua itu mau milihnya saya mau pakai gunting aja katanya, nggak mau counter katanya. Ada yang ada milih gitu ya. itu. Nah setelah yang ada perkembangan sekarang, pertama orang tuanya nggak ada yang takut. Meskipun ada, tapi nggak terlalu. Nggak terlalu ya. Yang pertama, yang kedua, tingkat ininya, aktivitas anaknya. Kalau dulu kan, kalau sudah sunat sudah teriak ini, minum mak katanya, minum bumi, mau minum. Pokoknya mau ke WC itu teriak. Kalau sekarang sudah bisa, karena sudah ya. 6 jam juga sudah boleh mandi juga. Pokoknya tingkat aktivitasnya juga sangat berpengaruh ketika ada perkembangan sunat yang baru yang terbaru ini. Kalau Bang Vero nyunat pertama kali Bang, tahun berapa Bang? 2015. 2015 ya Bang ya. Sempat mau berhenti kan? Kenapa nih Coba? Kenapa? Karena itu kita belum terlalu paham masalah anak. Iya, konsepnya. Yang itu dia itu hipnosis. Oh. Jadi sampai setengah jam itu Nggak kebuka-buka. buka-buka. Gimana caranya? Alat biusnya mau dijual lagi kan? Pakai itu Rido. Aduh, udah habis duluan biasanya kan udah teriak lagi anaknya. Jadi dia pas teriak lagi terpaksa Tambah lagi. Jadi meskipun itu tapi kayaknya sudah ada sedikit lah. Iya. Udah bisa lah. Sudah bisa sedikit. Nah setelah itu langsung aja dipotong, ditarik, langsung aja kan sistem ini gulutin, pacu. Jadi setelah hari ketiga kok kayak gini, komplain kan orang tuanya, bengkak kayak Bengkak, gitu-gitu ya. kan. Kok ininya belum muncul semua bagian keren. Paling kau nggak nongol gitu. Jadi, nanya-nanya sama teman yang sudah senior. Waktu itu belum terlalu akrab dengan ini. Oh, belum. Dan udah tahu tapi belum ini. Jadi sudah 3 hari itu nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur Bang 3 hari. Iya. Masya Allah. Alat sunat mau dijual kan. Iya. Oh, sempat sampai down gitu Bang. Tapi setelah berjalan, Anda buka ini juga, Banyak belajar buka lah. YouTube juga. Oh, cari-cari informasi lah ya. Rahman keluar muncul Dokter Anwar. Nah, Jadi, dapat sedikit sudah mulai ini. Diteskan ke ini dulu, anak dulu waktu itu. Oh. Langsung itu. Anak sama keluarga. Ternyata hasilnya lumayan. Nah, setelah berjalan beberapa bulan kemudian, nelpon Dokter Fuson mau ini ngajak gabung untuk bantu-bantu ini. Oh, itu awal ketemu, awal mulanya ya ketemu. Alhamdulillah sudah itu. Lengket terus. Iya. Jodoh ya. Bagus, satu mikro. Sama-sama semangat untuk berdakwah untuk ini juga. Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau pandangan Bang Porson gimana Bang? Kalau perkembangan sirkumsisi ya jelas ya sangat berkembang. Pertama berkembangnya dalam arti selalu muncul ide-ide devis, edukasi juga itu muncul hal-hal yang baru dan sangat membantu sekali terutama buat operator baik dari diri saya sendiri, Vero maupun juga teman-teman di Indonesia. Mulai dari waktu zaman saya mulai dulu kan ada cumannya counter estetik tuh jahit. Wah ternyata muncul lagi metode molding ya. Klem. Nah, waktu itu klem misalnya kayak Alis klem, Hadian klem, terus Smart klem tuh. Itu lagi booming-boomingnya. Iya. Nah, cuman berjalannya waktu dari
counter estetik, ternyata masih pakai jahit, masih pakai balutan. Nah, muncul yang klaim, wah klaim nggak pakai jahit lagi, udah bisa mandi, tapi masih ada terpasang alat. Muncul setelah itu keluar lagi yang baru, misalnya kayak combo sealer, tidak dijahit, kemudian tidak terpasang alat tapi bisa mandi. Nah, beriring waktu muncul lagi kayak stapler ZSR, muncul lagi terakhir baru techno sealer ya. Nah, perkembangan itulah yang menuntut kita sebetulnya sebagai praktisi bahwa kita harus mengupdate ilmu. Yeah. Nah, update ilmu ini kan sebetulnya untuk agar kita tidak kalah bersaing dengan teman-teman praktisi lain di luar sana. Itu poin pertama. Kedua, memperbaiki sistem kita. Karena makin berkembang device, makin berkembang juga apa yang kita bisa tawarkan ke konsumen, kepada orang tua. Tentu orang tua pasti milih yang paling komplikasinya sedikit, anak tetap bisa beraktivitas dan mandi, kemudian tidak ada komplikasi yang berarti. Itu sebetulnya yang dibutuhkan orang tua. Nah, kalau kita tidak mengupdate, otomatis ya kita akan ketinggalan. Ya. Itu poin pertama. Yang kedua juga bukan hanya di device ya, edukasi yang muncul banyak sekali sekarang dari trainer-trainer di After Kitan, di Teknoklaim. Itu bagaimana kita bisa meminimalisir komplain dari orang tua dan juga rasa takut, fobia orang tua terhadap sirkumsisi di zaman sekarang gitu. Oke. Nah, saran buat teman-teman nih, ya bisa menyinggapai itu satu, ikut pelatihan. Ya, After Kitan boleh, Teknoklaim boleh. Yang kedua, harus banyak silaturahmi. Ya, harus terus ya, jangan bosan. Jangan kita puas di fase itu aja. Nah, teman-teman, jadi kalau lewat Bengkulu jangan lupa singgah di Rumah Sunat Azazi ya, Bang. Singgah. Ya, gimana Bang kalau praktisi main ke Azazi boleh Bang ya? Boleh, udah banyak kok. Boleh ya. Alhamdulillah banyak. memang rata-rata untuk praktisi mungkin dari beberapa grup sunat yang udah tahu Dr. Fosun, kalau ke Bengkulu rata-rata pasti datang dan foto. Kita pasti waalaikumsalam di sini. Ya, insyaallah. Oke. Oke Bang, nah ini agak serius nih Bang. Di zaman sekarang tuh Bang, kasus-kasus komplikasi itu masih banyak Bang. Kayak kemarin tuh, saya nggak sebut kotanya ya, ada yang sampai terpotong glans penisnya. Ya. Nah itu menurut pendapat Abang, kenapa Bang hal tersebut di zaman sekarang pun masih terjadi Bang? Sebetulnya multifaktor ya. Multifaktor. Yang pertama kita dari yang dasar dulu. Banyak orang belajar dari melihat video. Nah, dia hanya melihat video, mungkin saya nggak tahu ya apa karena dia mau ikut pelatihan terkait biaya. Kalau saya bilang kalau sudah mau kita pengen tahu, kita harus belajar pada orang tertentu yang sudah jelas notabene, misalnya kayak After Kitan, Asdoki, itu kan sudah terbukti. Nah, kalau kita sudah belajar, kita aplikasikan. Nah, ini kebanyakan teman-teman ya mohon maaf, melihat video langsung dicoba. Iya, kalau coba berhasil. Nah, ini mungkin kebagian yang tidak berhasil. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu jadi pelajaran ya. Yang kedua, ada faktor hal-hal lain. Misalnya kayak kasus di Bengkulu pernah tuh di Rumah Sakit Bayangkara. Kebetulan ini senior. Ada kasusnya Bang? Ada, sampai terpotong, sampai ya saya nggak sebut nama ya, sampai ranah hukum lah. Tapi itu mungkin ada faktor lain ya, apa karena beliau ngantuk segala macam. Nah, kita nggak tahu. Yang ketiga juga, kalau sudah kita terjun ke dunia hitam, jangan tanggung. Kalau mau basah sekalian mandi. Ya, kalau sudah mandi, ya tentu harus keluar biaya. Tapi insya Allah itu akan kembali. Pasti Bang. Niatkan karena ibadah juga, niatkan karena keluarga. Itu. Ya itu ya teman-teman, karena memang kasus komplikasi ini dari tahun ke tahun harusnya makin berkurang Bang. Makin berkurang. Karena event-event pelatihan sunat sudah banyak. Ya kan, terus juga grup-grup sunat sudah banyak. Harusnya sih angka komplikasi itu sudah semakin menurun setiap tahun. Nah, pertanyaan terakhir nih Bang. Dari semua anak-anak yang pernah Abang tanganin, itu kasus yang paling sulit yang pernah Abang dapat di tahun berapa dan kasus apa itu Bang? Abang kan juga terkenal nih dengan teknik sunat perbaikannya. Nah, teman-teman mungkin di grup sunat sudah sering ya melihat hasil sunatnya Dr. Forson itu luar biasa teman-teman. Memperbaiki hasil yang bekas orang gitu loh, tidak mudah teman-teman. Nah, itu awal mula Abang belajar teknik perbaikan itu seperti apa Bang? Otodidak sendiri, dan kasus yang paling sulitnya itu seperti apa Bang? Kalau awal mula sih sebetulnya saya kalau tahunnya saya udah lupa ya. Sebetulnya kasus tersulit
nggak ada yang tersulit sebetulnya. Nggak Kasus ada sulit tersulit. banyak. Kalau sulit banyak. Ya, kalau tersulit, alhamdulillah selesai. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau kasus sulit banyak pernah saya tanggung. Memang tentu yang paling sulit kalau opsi dari saya sih sebetulnya kasus perbaikan. Ya itu yang. Karena kasus perbaikan sama kayak kita nih. Kita ibaratnya kalau kita beli baju, kita jahit baju udah selesai. Tahu-tahu baju kita kepotong sama gunting, terus kita mau benerin lagi kan? Nah, itu otomatis kan harus punya teknik sendiri sebetulnya, teknik sendiri bagaimana kelihatan di mata orang tua itu meminimalisir bisa rapi dari sebelumnya. Jadi kasus yang seperti itu. Nah, itu banyak sih sebetulnya di saya. Nah, terkait masalah teknik, itulah saya bilang kalau kita menyukai sesuatu, tentu segala sesuatu kalau kita niatkan, kita sudah belajar itu akan terbuka sendiri. Bagaimana kita menyelesaikan sesuatu hal yang kasus-kasus sulit. Memang untuk belajar kasus-kasus sulit itu kita harus tahu teknik dasar dulu. Nah, sebetulnya teknik dasar sirkumsisi itu sudah ada di pelatihan. Contoh kayak di after kita. Contoh saya nggak bicara device ini lebih baik ya. Contoh kayak combo sealer, outer estetik itu kan kunci dari teknik dasar dari sirkumsisi. Bagaimana kita guillotine, bagaimana kita pendekin mukosa, terus bagaimana kita ngebuka aproksimasi yang baik, itu ada semua di combo sealer, di outer estetik. Nah, itu bicara di situ. Jadi kalau kita menguasai dasar combo sealer atau outer estetik, tentu sebetulnya untuk mengarah ke kitan-kitan yang sulit, kasus-kasus perbaikan, revisi itu sebetulnya sudah terbuka. Tentu masalahnya selesainya rapinya di angka 60, rapinya atau 70 atau 90 itu ada prosesnya sebetulnya. Nah, tentu setiap kita melakukan tindakan jangan pernah sungkan. Kita berdiskusi dengan yang lebih dari kita. Ya, Contoh betul, kita punya guru kayak guru saya Dr. Darsono, kadang saya juga diskusi sama beliau kayak Dr. Feldi, Dr. Anwar, itu harus sering. Makanya pentingnya silaturahmi salah satunya itu. Kita belajar ke pelatihan harus intens. Kedua, kita aplikasikan mungkin ke sunat gratis bagi anak-anak yang tidak mampu, dan ini akan terkait masalah ibadah juga, akan ngebuka pintu rizki juga. Yang ketiga, setelah ketemu itu kita pasti ada ujian. Sama kayak kita kalau hidup, kita punya ujian dari Allah nih. Tentu ujian itu akan bisa dilewati kalau kita ngadu sama guru. Pada pencipta juga kan sebetulnya seperti itu. Jalurnya sudah ada. Nah, kalau kunci di sirkumsisi, yaitu kita harus dasarnya. Dasarnya dari mana? Kalau device saya ke combo sealer sama outer estetik yang dikembangkan oleh Dr. Feldi. Itu buat teman-teman ya. Insyaallah. Jadi memang harus betul-betul belajar dulu ya Bang ya? Ya, sudah diberikan. Oke Bang, terakhir sebelum nanti kita ada sidak ya teman-teman, kita lihat seperti apa rumah sunat Azazi, mungkin dari pintu depan sampai ini berapa lantai Bang? Ada 2 rencana. Ada 2 lantai. Kalau basicnya 3 lantai, tapi itu nanti lah buat tahun-tahun berikutnya. Nanti kita akan mulai dari pintu depan ya, kita lihat seperti apa. Nah ini Bang, minta kata-kata motivasinya mungkin Bang buat teman-teman yang baru memulai ataupun yang sudah memulai tapi lagi ngedon ya kan. Silakan memperson motivasinya seperti apa Bang? Kalau motivasi sebetulnya gini ya, buat saya pesan buat teman-teman yang kadang-kadang kan saya pernah lihat di OC, di grup Asdoki, Dok, kalau belum punya tempat, belum punya modal gimana? Jadi saya mulai sunat ini dari nol. Mulai dari nol, niatkan dulu, pengen belajar juga. Jadi yang saya pegang cuma 2. Satu ikhtiar. Ikhtiar tentu ada kaitan dengan kita belajar kepada tempat yang benar. Yang kedua, niat karena Allah juga. Saya minta dekat sama Allah juga. Niat dengan kita minta dengan Allah Maha Pencipta. Tentu di sini nanti ada dibuka lagi bagaimana kita sedekah, mendekatkan diri dengan ibadah juga. Nah, kalau sudah dijalankan, tentu kita yang kedua adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar itu proses. Nggak ada sesuatu orang, contoh kayak pengusaha, Bill Gates segala macam itu langsung bisa nyunat atau bisa langsung punya uang triliun, nggak ada. Jadi proses itu kita harus jalanin. Dan kalau sudah berproses, jangan niatkan satu istiqomah. Sudah selesai misalnya di metode outer estetik, belajar combo sealer. Udah selesai dibelajari combo sealer, belajar sunat gemuk. Sudah belajar sunat gemuk, belajar stapler. Sudah belajar stapler, belajar perbaikan.
Nah, tahapan itu kita harus jalani semua. Jangan pernah puas dengan satu. Kita misalnya udah puas, wah combo sealer rapi, udah nggak mau lagi belajar lah. Pasien saya mau combo sealer semua, jangan. Tentu dalam dunia bisnis, sunat ini kan dunia bisnis. Kita harus berkembang. Kalau berkembang nanti muncul rumah sunat baru, kita ketinggalan. Iya, Jadi proses-proses ikhtiar itu belajar pada orang yang tepat. Ada tempat pelatihan after kitan, ada di Asdoki, ada di Kita Nusantara. Pilih yang mana yang terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah belajar, ilmu sudah masuk, tentu harus ada aplikasi. Kita harus banyak pasien dulu. Nah, ketemu belum pasien belum rame, kita sunat gratis dulu. Oke. Ya, sunat gratis ini kan ngebuka pintu rezeki juga. Ya betul bang, setuju Kita, bang. tapi jangan sampai ini jadi tumbal ya, semua dipotong-potong asalan, jangan. Niatkan juga dalam hati, semoga dimudahkan, hasilnya juga rapi. Yang ketiga nanti ikutin proses itu aja. Salah. Itu aja sih. Dari Bang Vero mungkin buat adik-adik keperawatan yang baru lulus. Nah ini penting bang ya, gimana caranya biar bisa legal gitu kan, nyunat gitu kan. Kalau di Bengkulu ya nggak terlalu ini bang ya. Iya. Dokter, perawat masih boleh nyunat. Tipsnya gimana bang buat adik-adik perawat yang baru lulus? legal. Ya agar legal, terus juga prosesnya seperti apa? Itu apa? Bagusnya magang dulu seperti apa? Mungkin ya seperti abang lah, gimana perjalanannya gitu. Iya. Bang. Sebenarnya kalau untuk mau ini yang lebih bagus, yang pertama itu harus ini dulu apa? Pelatihan. Cari dulu Oh. tempat yang pas, yang kata Dokter Usai, yang pelatihan itu yang pas. Jangan seperti ada dia sudah ikut tapi dia tidak menguasai itu. Nggak dapat apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Yang kompeten lah maksudnya ya. Jadi dia tepat tapi dia simple, seperti contohnya after kitan, dia kan seperti combo tadi, dia kan simple. Orang belum pernah, kalau sudah belajar ini, minimal dia sudah berani lah. Ya udah paham gitu. Meskipun masih ngajak-ngajak teman yang sudah ini, itu dia sudah ini. Tapi kalau dia pakai alat yang pakai tabung, pakai itu, kadang-kadang itu lebih rumit dia. Proses lah maksudnya. Prosesnya. Jadi yang pertama itu, yang kedua dia harus tahu sedikitnya tentang hukum-hukum itu. Kalau sekarang kan perawat itu kan harus ada rekomendasi dari dokter. Iya. Kolaborasi dengan dokter bagus. Kolaborasi lah Nah, minimal. Iya. Jangan Dia lebih pertama lebih aman lah. lebih aman. Jadi kita kolaborasi nih. Iya betul. Gitu. Terus untuk motivasi juga ada, sebenarnya saya ada 3 kunci. Yang pertama niat, yang kedua usaha, yang ketiga baru sedekah. Nah, Salah itu yang itu Masya jangan Allah. ada jauh. Pokoknya harus di ini semua. jangan putus Ya lah. kan, ya. Yang niat ini kenapa dia katakan niat? Niatnya itu karena Allah. Insya Allah, Insya Allah. segala sesuatu itu kalau karena Allah, insya Allah berkah. Yang kedua tadi usaha, tuntutlah ilmu, terus menerus dan update terus. Kalau ada pelatihan terbaru kejar, dia tidak ketinggalan. Yang ketiga sedekah, itu membuka pintu rezeki. Seperti sunat ini tadi ya, gratis tadi. Iya. Tapi walaupun sunat gratis, kasihkanlah yang Terbaik ya Terbaik. bang ya. Insya Allah berkah. Ya. Yang 3 kunci ini harus benar-benar pegang kalau yang mau ini menjalani itu. Insya Allah Masya berkah. Allah. Baik, pertanyaan sudah habis ya bang ya. Terima kasih motivasinya. Oke teman-teman, sekarang kita akan sidak rumah sunat Azazi. Kita akan lihat seperti apa dari pintu depan. Izin ya bang ya. Siap. Siap. Oke.